di sini akan menjelaskan materi tentang arsitektur set instruksi dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Ini slide pertama. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankan. Instruksi ini sering disebut sebagai mesin atau machine instruction atau instruksi komputer, computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Elemen-elemen dari instruksi mesin set instruksi itu pertama operation code atau disingkat opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu source operand reference yang merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ketiga, result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, next instruction reference memberitahukan CPU untuk mengambil fetch atau instruksi berikutnya setelah instruksi telah dijalankan, instruksi sebelumnya telah dijalankan. Ada source dan resource operand dapat berupa salah satu di antara tiga berikut, yaitu main atau virtual memory, CPU register, input output device. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama, kelengkapan set instruksi, kedua ortogonalitas, sifat independensi atau sifat independensi instruksi, yang ketiga ada kompatibilitas, yaitu source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama operation repertoire, itu berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua itu data types atau tipe data yang dapat diolah, instruction format, yaitu panjangnya, banyaknya alamat dan sebagainya. Yang ketiga adalah register, banyaknya register yang dapat digunakan. Dan yang terakhir addressing adalah mode pengelamatan untuk operand. Format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi atau instruction format. Nah, berikut adalah fieldnya, itu code of reference dan operand reference. Jenis-jenis operand. Yang pertama itu address, sebentar akan dibahas pada sesi di slide-nya sendiri, yaitu addressing mode. Yang kedua itu number, integrate or fixed point, yang kedua itu floating point, decimal atau BSD. Ketiga itu karakter, ASCII, EBCDIC. Yang keempat itu logika data, bila data berbentuk binary, yaitu 0 dan 1. Jenis-jenis instruksi. Yang pertama itu data processing, arithmetic dan logic instruction. Yang kedua data storage, memory instruction. Ketiga data memory input output instruction. Dan yang terakhir adalah control, yaitu test and branch instruction. Transfer data. Nah, menetapkan lokasi operand sumber dan operand tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register atau bagian paling atas daripada stack. Menerapkan panjang data yang dipindahkan. Menetapkan mode pengelamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah A, yaitu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. B, apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual melalui pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data itu move,
artinya memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Store yaitu memindahkan word dari prosesor ke monitor. Load ini memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan. Set memindahkan word 1 ke tujuan. Push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Arithmetic yaitu tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetik. Yang pertama itu transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua melakukan fungsi dalam ALU. Ketiga men-set kode-kode kondisi dan flight. Yang kedua itu operasi set instruksi untuk aritmatika yaitu add yaitu penjumlahan, subtract itu pengurangan, multiply itu perkalian, divide itu pembagian. Dan ada juga absolute, negatif, decrement dan increment. Nomor 5-8 ini merupakan instruksi dari operan tunggal. Oke, logical yaitu tindakan CPU sama dengan aritmetik. Operasi set instruksi untuk operasi logikal yang pertama itu AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua compare yaitu melakukan perbandingan logika. Tes menguji kondisi tertentu. Shift adalah operan menggeser dari kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Rotate operan menggeser dari ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Konversi tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logikal. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Adapun operasi set instruksi untuk konversi yaitu translate yaitu menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi, yaitu convert atau mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Tindakan input output. Jadi tindakan CPU untuk melakukan input output yaitu apabila memori mapped input output maka menentukan alamat memori mapped. Yang kedua yaitu mengawali perintah ke modul input output. Operasi set instruksi input output. Pertama itu input. Apa itu input? Memindahkan data dari perangkat input dan output tertentu ke tujuan. Output ini memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input output. Start input output yaitu memindahkan instruksi ke prosesor input dan output untuk mengawali operasi input output. Yang terakhir yaitu test input output, memindahkan informasi dari sistem input dan output ke tujuan. Transfer control. Nah, transfer control ini adalah tindakan CPU untuk mentransfer kontrol, yaitu untuk mengupdate program counter untuk subroutine call dan return. Operasi set instruksi untuk transfer control. Pertama itu cabang ini adalah pemindahan tidak bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Jam bersyarat yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Jam subroutine yaitu melompat ke alamat tertentu. Return yaitu mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Execute mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam itu skip, yaitu menambahkan PC sehingga melompat instruksi berikutnya. Skip bersyarat ini yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa terhadap apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Halt menghentikan eksekusi program. Wait, hold
melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Control system, control system ini hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi, contohnya membaca atau mengubah register kontrol. Jumlah alamat atau number of addresses, ada S-nya. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi yaitu 4 alamat, 2 operan, 1 hasil, 1 alamat instruksi berikutnya. Yang kedua yaitu 3 alamat, 2 operan, 1 hasil. Yang ketiga itu 2 alamat, 1 operan merangkap hasil, satunya lagi operan. Yang terakhir yaitu 1 alamat, menggunakan akumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dapat dispesifikasikan yaitu sebagai berikut. Dan berikutnya macam-macam instruksi menurut sifat akses terhadap memori atau register seperti berikut. Yang pertama itu memori, ya seperti memory to register instruction, memory to memory instruction, register to register instruction. Addressing mode. Nah, di sini bahas yang tadi. Jenis-jenis addressing mode, teknik pengamalatan yang paling umum yaitu immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, dan stack. Nah, berikut adalah tabel addressing mode. Bisa dibaca. Okay. Nah, yang terakhir adalah addressing mode. Gambar addressing mode berikut. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.